ini apakah sudah memenuhi syarat formil dan juga material seperti yang diinginkan oleh pemohon? Bagi saya, akan akhir dari pra-peradilan ini sangat ditentukan oleh tiga hal. Tiga hal ini bersangkut paut dengan seberapa jauh pihak Polda Jawa Barat meyakinkan majelis hakim terkait pertama, sediakan paling sedikit 2 alat bukti. Terkait apa? Bukan terkait pemalsuan identitas, bukan terkait dengan pemalsuan ijazah, bukan terkait pergantian nama seandainya itu dianggap pidana, tapi minimal 2 alat bukti terkait dengan pembunuhan, bahkan mengotaki pembunuhan, plus melakukan kejahatan seksual. Kalau minimal 2 alat bukti tersedia terkait ini, maka masuk ke poin kedua, yaitu kapan gerangan minimal 2 alat bukti itu diperoleh. Mari kita berandai-andai. Anggaplah misalnya PS ini ditetapkan sebagai tersangka katakanlah 21 Agustus, misalnya begitu ya. Maka 2 alat bukti tadi harus diperoleh sebelum tanggal 21 Agustus. Jadi jangan sampai ada seseorang, dalam hal ini PS, ditetapkan sebagai tersangka dulu, baru kemudian dicari alat buktinya, itu keliru. Itu salah secara hukum. Tapi yang betul adalah temukan dulu minimal 2 alat buktinya sebelum seseorang, dalam hal ini PS, ditetapkan sebagai tersangkanya. Kalau poin kedua ini terjawab, masuk ke poin ketiga, yaitu apakah minimal 2 alat bukti itu diperoleh dengan cara yang legal atau justru dengan cara yang ilegal. Sudah barang tentu, alat bukti yang dibawa ke dalam proses hukum yang akan nantinya ditunjukkan ke majelis hakim adalah tak lain tak bukan alat bukti yang diperoleh semata-mata dengan cara yang legal. Kalau ternyata ada minimal 2 alat bukti, tapi diperoleh dengan cara yang ilegal, maka itu hangus dengan sendirinya. Di mana kita tahu bahwa bukti itu ilegal? Itulah nanti akan diuji di pra-peradilan. Bisa saja dari pihak penasihat hukum PS atau hakim yang akan bertanya, bagaimana saudara, maksudnya Polda Jawa Barat, bisa memperoleh barang tersebut. Misalnya, motor. Di mana saudara dapatkan motor itu? Di rumah tersangka. Apakah ketika saudara melakukan penggeledahan di rumah tersangka, saudara membawa surat penggeledahan? Apakah ketika kemudian saudara melakukan penyitaan terhadap motor, apakah disertai dengan surat penyitaan? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa saja diajukan baik itu oleh kuasa hukum PS maupun oleh hakim untuk menakar poin ketiga, yaitu apakah alat bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat bukti yang sah diperolehnya atau diperoleh dengan cara-cara ilegal. Saya tidak akan melangkahi atau melampaui kerja majelis hakim, kerja hakim, karena hakimlah yang akan pada akhirnya menyimpulkan. Tapi dengan segala kerendahan hati, ini bisa saja keliru. Dari luar ruang sidang, saya belum teryakinkan bahkan sejak poin pertama, yaitu terkait dengan ketersediaan minimal 2 alat bukti terkait dengan PS sebagai orang yang melakukan pembunuhan, bahkan mengotaki pembunuhan, dan juga PS sebagai seorang pelaku ruda paksa. Tapi apakah 2 alat bukti itu terjawab, Pak, dalam sidang hari ini? Tadi saya katakan, dari luar ruang sidang saya belum sungguh-sungguh teryakinkan bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh Polda Jabar sungguh-sungguh meyakinkan saya pribadi bahwa inilah tak lain tak bukan yang tak bisa dibantah, yaitu 2 alat bukti minimal terkait dengan pembunuhan, bahkan mengotaki pembunuhan, plus kejahatan seksual. Bahkan ada pernyataan bahwa ada pernyataan-pernyataan kurang mencerahkankah pernyataan dari Polda? Pada akhirnya masing-masing pihak, baik itu kuasa hukum PS maupun Polda Jabar, harus betul-betul berhasil meyakinkan hakim. Bukan meyakinkan saya, bukan meyakinkan publik, tapi meyakinkan hakim. Tapi bagi saya, kalau Polda Jabar memang sungguh-sungguh ingin tanda petik memastikan bahwa mereka tidak salah kerja selama ini, apalagi untuk melakukan mitigasi terhadap semerautnya proses penegakan hukum tahun 2016, maka saya sudah dari pihak Polda Jabar memang tak punya pilihan kecuali memenuhi 3 hal yang saya kukuhkan tadi dalam rangka meyakinkan hakim bahwa minimal tersedia 2 alat bukti diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, dan keseluruhan alat bukti diperoleh dengan cara-cara yang legal. Kuasa hukum Polda Jabar juga mengatakan soal hasil psikolog forensik. Disampaikan kalau Peggy ini memiliki perilaku menyimpang, kemudian ada ketidakstabilan emosi. Sejauh mana ini dapat menjadi pertimbangan hakim? Saya sudah menduga, tampaknya inilah maksimal yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak Polda Jabar. Yang ingin saya katakan begini, saya respect terhadap kolega psikologi forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap PS. Saya respect karena saya yakin yang bersangkutan cerdas, punya integritas. Namun kemudian hasilnya
terkesan disalahmanfaatkan sedemikian rupa juga sungguh-sungguh tidak mengejutkan saya. Artinya, segala macam hasil pemeriksaan psikologi itu seolah-olah hanya dimanfaatkan untuk dua hal. Salah satunya adalah untuk membangun stigma yang serba negatif terhadap diri PS. Dia katakanlah manipulatif, dia katakanlah seorang pembohong, dia memiliki skor IQ yang rendah, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua sifat-sifat negatif itulah yang disusun daftarnya sedemikian rupa untuk kemudian membangun sebuah stigma terhadap diri seorang calon terdakwa. Harus kita sepakati bahwa proses hukum terkait dengan vonis apakah seseorang terbukti atau tidak terbukti bukan berdasarkan tingkat kecerdasannya, bukan berdasarkan kepribadiannya, tapi semata-mata terbukti atau tidak terbukti perilakunya, perbuatannya. Jadi misalnya begini, saya ulang, PS adalah seorang idiot, misalnya. PS adalah seorang pembohong kelas kakap. PS adalah seorang yang berkepribadian manipulatif ekstrim. PS adalah ahli neraka. Kalau semua itu disebut, namun ternyata tidak terbukti bahwa PS melakukan pembunuhan, apalagi mengotaki dan melakukan ruda paksa, maka vonisnya tetap tidak bersalah. Jadi, mudah-mudahan hakim dan seluruh masyarakat tidak terkecoh oleh daftar sifat buruk PS yang sudah dihadirkan oleh pihak Polda Jabar. Saya tidak tahu seberapa jauh akurat temuan tersebut, tapi sekali lagi saya memilih sikap untuk menaruh respek terhadap kolega yang sudah melakukan pemeriksaan. Namun harus kita insafi bersama, terlebih hakim dan seluruh masyarakat yang memperhatikan kasus ini, PS, andaikan persidangan ini berlangsung sampai ke persidangan pokok perkara, tidak divonis berdasarkan tingkat kecerdasannya, tidak divonis berdasarkan kepribadiannya, seburuk apapun itu, tapi PS semata-mata divonis terbukti atau tidak melakukan. Melakukan apa? Sekali lagi, melakukan bahkan mengotaki pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa. Dengan demikian, betapapun daftar sifatnya, sifat yang buruk itu sangat panjang, tapi sekali lagi kalau ternyata hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka PS bebas. Betapapun kata sifat yang terlanjur disodorkan ke hakim dan diketahui oleh publik sedemikian panjang tentang keburukan-keburukan orang ini. Untuk menjawab itu, apakah perlu Peggy Setiawan kemudian dihadirkan di sidang? Karena itu juga jadi permintaan dari kuasa hukum. Pada tahap pra-peradilan sesungguhnya tidak terlalu penting bagi saya. Justru boleh jadi karena anggaplah dari pihak Polda Jabar sudah mendatangkan ahli, akan lebih tepat sekiranya kuasa hukum PS juga mendatangkan ahli. Karena sesungguhnya ini belum sungguh-sungguh masuk ke pokok perkaranya. Beda soal kalau di persidangan pokok perkara nanti, maka PS harus memang hadir di ruang persidangan.